Lagi Piala Dunia U17 akan berlangsung di Indonesia dan yang pasti Indonesia juga berpartisipasi. Dan yang penting buat saya adalah bagaimana ini momentum yang sangat baik untuk para pemain, terutama 21 pemain ini. Tidak mudah, tidak gampang bisa menjadi bagian dari Piala Dunia U17 di negara kita di Indonesia. Dan juga yang harus diingat bagi tim lawan, ini stadion-stadion besar semuanya. Sedangkan mereka biasanya tampil dengan stadion 1.000 penonton, 2.000 penonton paling banyak. Apalagi nanti 30.000 lebih sudah akan mengisi penuh Gelora Bung Tomo yang untuk laga pembuka. Jadi ini keadaan yang juga alien, asing bagi tim lawan. Halo semuanya, balik lagi Habib Safi di sini dan nggak kerasa ini pas kita lagi syuting 2 hari lagi Piala Dunia U17 akan berlangsung di Indonesia dan yang pasti Indonesia juga berpartisipasi, grupnya juga udah ada semua dan langsung ini hari Jumat 10 November itu jam 7 malam Indonesia langsung berhadapan dengan Ekuador. Wah, ini ada Ekuador, apa aja sih kita? Maroko, Panama. Wah, ini ya semua masih netral lah, masih hijau, masih bisa diaduk semua. Tapi kalau kita bahas masalah Piala Dunia U17, di sini udah ada Bung Adiani dan Om Supriyono yang jelas-jelas sudah tahu nih youth development dan perkembangan Indonesia usia muda. Sejauh ini persiapannya gimana Om? Gue suka bahasa lu, youth development, menarik. Gila. Mahal itu, value lu langsung naik. Iya, berbicara U17, kita ketahui bersama mereka sempat berlatih di Jerman 5 pekan kalau nggak salah, dengan rangkaian 7 kali uji coba. Walaupun memang hasilnya memang jauh dari harapan kita semua, tapi uji coba, karena pengalaman kami waktu Primavera tahun pertama babak belur, bukan 4-0, bukan 6-0, 8-0, tapi tahun kedua baru progres. Harapan saya, ya kan, uji coba dengan 4 kali kekalahan bukan menjadi tolak ukur. Yang terpenting buat saya adalah bagaimana progres dari setiap individu untuk bisa menjalankan dan memahami taktikal yang diinginkan untuk bisa berkiprah dan bisa lolos dari fase grup. Wah, seru tuh, taktikal tuh. Nanti kita bahas lagi, karena kan Om deket juga sama Coach Bima nih. Gimana nih, kalau dari Bung Adiani, dari media kah, atau yang udah didapat sejauh apa nih persiapan dari Timnas U17? Ya, sangat tricky ya, karena juga pengalaman baru bagi skuad Bima Sakti untuk berlaga di ajang sehebat World Cup U17, dan para pemain harusnya bisa menerima, menyambut dengan sukacita, tapi juga dengan tentunya harapan bisa tampil dengan optimal. Tidak memikirkan kemenangan, tapi bagaimana tampil kompetitif. Gue selalu bilang bahwa kalau bisa kompetitif, bisa merepotkan lawan, maka di pertandingan tersebut apapun bisa terjadi outcome-nya. Kerja keras yang menjadi hal utama yang harus bisa diperhatikan. Uji coba di Jerman memang hasilnya tidak terlalu optimal, tapi mungkin ada hal-hal lain, detail-detail dari para pemain yang akan coba dimanfaatkan dan juga digunakan oleh tim pelatih untuk tahu siapa yang bisa dipakai dan dipercaya ketika keadaannya tertekan, keadaannya sulit, dan karakter-karakter tersebut yang akan muncul. Karena mau tidak mau sepertinya di 2 laga menghadapi Maroko dan Ekuador itu adalah laga yang terberat. Akan bermain tidak banyak memegang kendali bola, off the ball movement harus tepat, dan bagaimana menutup ruang-ruang yang akan dimanfaatkan oleh, karena kita tahu youth development Maroko ini tidak main-main ya. Mereka punya satu training camp seperti Clairefontaine, dan ini sudah melahirkan bahkan skuad dari Maroko yang kemarin berlaga di World Cup Senior itu ada 6 pemain yang di sana kan. Jadi ini adalah totalitas mereka, dan juga di squad ini kalau nggak salah ada juga 6 pemain juga dari training center itu, ditambah lagi dengan pemain-pemain dari Ajax, pemain-pemain dari Juve juga yang ada di sana yang punya pengalaman bermain di Eropa dengan level yang sangat tinggi gitu kan. Jadi ini menarik untuk menyaksikan bagaimana nanti kita bisa bersanding dengan tim-tim seperti Maroko yang punya tim senior hebat, dan tim kelompok umurnya pun selalu saja memberikan kejutan-kejutan kalau mereka berlaga di turnamen seperti World Cup U17. Iya, ada satu statement dari pelatih Ekuador ya, bahwa Indonesia sebuah tim yang memiliki organisasi permainan yang bagus dengan mengandalkan kecepatan. Mudah-mudahan ini bukan sewer ya. Mudah-mudahan ini real. Iya, benar-benar beneran. Karena ya artinya apa? Kita punya potensi untuk mengejutkan, untuk bisa merepotkan mereka, karena Ekuador kan bukan
bukan negara atau tim yang bisa mudah dikalahkan. Kalau nggak salah Argentina juga kesulitan melawan mereka. Bahkan di Surabaya datang Antonio Valencia juga memberikan semangat bagi para pemain yang akan berlaga ya. Jadi ini datang deh kemarin. Ya. hadir. Dan yang penting buat saya adalah bagaimana ini momentum yang sangat baik untuk para pemain, terutama 21 pemain ini. Tidak mudah, tidak gampang bisa menjadi bagian dari Piala Dunia U17 di negara kita di Indonesia. Dan banyak orang mengatakan ini generasi beruntung apalah itu ya kan. Harapan saya 21 pemain ini bisa berbuat sesuatu yang terbaik untuk dirinya, karena kan ini kan tahapan mereka untuk bisa masuk ke ajang profesional nanti dan menjadi pilar penting di tim nasional senior nanti. Maksimalkan momentum ini, maksimalkan menit bermain di saat kalian itu mendapatkan kesempatan. Itu yang terpenting. Nothing tulus, fun, kemudian enjoy. Karena mereka bermain di negara kita sendiri. Nah, ya. Tadi yang gue mau bilang kalau semua negara ini kesempatan dan peluangnya sama nih kalau buat juara gitu kan maksudnya, karena benar-benar masih hijau dan emang dari nol banget. Nggak sama juga sih menurut gue. Nah, ini makanya pas gue denger Maroko kayaknya minimal di atas Portugal nih. Karena ada tim-tim seperti Maroko, juara bertahan Brazil, yang punya pemain-pemain yang sudah berlaga untuk Santos, Flamengo, Fluminense, dan ini punya kaliber yang berbeda dengan pemain-pemain dari Burkina Faso misalnya, bahkan hingga Mali sekalipun. Jadi ini keadaan-keadaan yang sebenarnya di lapangan akan diimbangkan dengan tadi daya juang, semangat, dan kata kunci dari Om Supri sangat tepat, bermain untuk diri sendiri. Kalau sudah bermain untuk diri sendiri dan optimal, maka semua daya upaya akan dikerahkan di lapangan. Ini yang penting adalah ketika melewati garis putih ini nih, para pemain muda ini harus bisa mengeluarkan segalanya. Menghabiskan semua kemampuan di lapangan, berjuang bersama-sama, dan outcome-nya kalaupun kalah ya sudah tidak masalah, karena di tribun mereka para penonton melihat bagaimana perjuangan, apa yang coba dicari oleh Coach Bima dengan gaya bermain apa, sistem seperti apa yang akan membuat adanya outcome yang diharapkan positif dengan misalnya mencuri poin saja di laga pembuka. Karena kan laga pembuka itu sangat tricky. Dan juga yang harus diingat bagi tim lawan, ini stadion-stadion besar semuanya. Sedangkan mereka biasanya tampil dengan stadion 1.000 penonton, 2.000 penonton paling banyak. Apalagi nanti 30.000 lebih sudah akan mengisi penuh Gelora Bung Tomo yang untuk laga pembuka. Jadi ini keadaan yang juga alien, asing bagi tim lawan dan juga bagi tim kita, karena pressure-nya akan lebih berlipat gitu kan. Bagaimana reaksi anak-anak juga akan menarik, karena ya itu tadi cukup unik juga untuk memilih stadion-stadion megah ini dengan usia mereka yang sangat muda. Ada added pressure juga dengan sorot lampu dan kamera yang mungkin juga tim lawan belum pernah punya keadaan seperti ini yang harus bisa dimanfaatkan. Karena lawan sesungguhnya itu bukan 11 lawan negara lain, tapi diri kita sendiri. Ketika mampu untuk melewati dan mampu melawan dirinya sendiri untuk bisa lepas, tidak merasa tertekan, saya pikir tim ini akan bisa mendapatkan hasil maksimal. Dan ingat, bermain di negara sendiri pasti ya kan, motivasi kemudian support dari para supporter kan akan menaikkan visi misi bermain mereka. Semangatnya lebih menggelora lagi lah. Jadi makanya untuk yang lagi nonton nih, yang bio di Instagramnya itu as a football player, as a player football gitu, nonton, datang. Bola dulu baru kamu nonton, datang. Itu kalian tenaganya membantu banget tuh ya, adik-adik kita U17. Nah, tapi kita bahas lagi nih pemain-pemain yang namanya udah ada di di squad Timnas U17. Ini ada salah satu dari Timnas Indonesia. Ini lagi jadi perbincangan banget, namanya Welber Jardim. Nah, ini kan bek kiri Sao Paulo, benar? Ya. Wah, itu gimana tuh? Ada orang-orang Brazil nih. Iya, ini kan menjadi sebuah suntikan tenaga dengan masuknya Welber Jardim ya. Bagaimana kemampuan dia, visi bermain pasti sangat luar biasa. Kemudian kemampuan defense-nya juga sangat baik. Ini akan lebih menopang solidnya lini pertahanan kita, tidak hanya bertahan, akan ada keseimbangan juga di saat menyerang. Ini berarti kalau back kiri dari Brazil ada Marcelo nih ntar nih kita di kiri. Ya pastinya tipikalnya kayak gitu-gitu kan. akan nggak beda jauh gitu. Ya, walaupun rambutnya nggak keriting aja. Ame nggak patahin kaki orang. Mungkin yang dianggap penting nanti oleh Coach Bima adalah bagaimana kecepatan, ketangkasan, intelijensia dari Welber ya. Welber back kiri yang bisa beraksi juga ke lapangan tengah dan juga sangat-sangat progresif gitu kan. Ini yang diharapkan bisa memberikan dimensi warna yang lebih mengancam bagi
build up dan juga potensi serangan dari sisi flank yang akan dikembangkan oleh Bima. Ini pemain ayahnya dulu di Persiba ya? Persiba. Jadi ada link Indonesianya di situ. Dia juga pernah beraksi untuk Persib Bandung kalau nggak salah di 2005-2006. Jadi ini adalah satu pemain yang akan nanti kita pantau terus karena perkembangannya akan sangat dibutuhkan oleh tim Bima Sakti. Nah, ini dia nih kalau udah komentatornya satu Coach Supri ini udah tahu gimana karakter youth development atau anak-anak muda, yang satu ini info-info bapaknya tahu nih, info keluarganya, duk capilnya nih tahu nih. Jadi makin seru nih sebenarnya kita bahas skuad timnas U17. Tapi sebelum mau ngingetin lagi, ini buat yang lagi nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Run Sportainment karena seru-seru berita tentang olahraganya, seru-seru. Tinju juga kayaknya ada di situ ya, Sport for Dummies juga ada. Tapi ini saatnya kita bahas beberapa pemain-pemain yang berada di skuad Garuda U17. Ini ada dari kiper ya, namanya kan udah dirilis semua. Kiper ada 3 berarti itu. Ada Ikram Al-Ghifari, PPLP Sumbar, kemudian ada Andrika Fatir ya, bermain di Borneo. Startingnya siapa berarti itu kalau dari 3 gitu kira-kira ya? Sejauh ini kalau tidak salah Andrika ya. Andrika Fatir ya. Tapi tetaplah pemilihan untuk seorang penjaga gawang kan pasti juga dilihat dari intensitas dan kualitas dia di lapangan, di latihan. Kemudian juga ditentukan juga dengan gaya karakter lawan nantinya. Karena dengan kemampuan ketiga penjaga gawang ini, saya pikir pasti ada plus minus. Ada yang kuat jago di udara untuk bisa mengantisipasi bola-bola silang atau bola-bola bawah. Tinggal nanti kebutuhan yang akan memilih siapa starting 11 atau penjaga gawang di pertandingan pertama. Pertandingan penting melawan Ekuador. Wah, ini langsung lawan Ekuador. Ini siapa nih kira-kira yang kayak Onana-nya atau Ter Stegen-nya gitu? Ya kalau dilihat dari squad ini sebenarnya di lapangan pertahanan itulah keunggulan dari tim ini ya. Sultan Zaki dengan tinggi tubuh yang tahun lalu menjadi bagian penting ya ketika juara ya. Ya, Sultan Zaki, terus juga Iqbal Gujangge, leadership-nya, pemain dengan kecepatan juga, transisi dia juga sangat unggul untuk mengcover pertahanan. Dan pergerakannya tidak hanya di zona sentral tapi juga link up ke lapangan tengah dan ke sisi kanan. Ini adalah pemain yang juga nanti akan diunggulkan oleh Bima Sakti gitu kan. Dan kita juga perlu melihat di sektor tengah ada Jidabin yang juga tampil selalu sebagai pilihan utama. Vigo Dennis juga dari flank biasanya mantap. Jehan Pahlevi ya, justru ini gue melihat ini pemain yang menarik sekali, punya impact yang luar biasa ketika dia masuk dari bench dan dalam sebuah turnamen di Bali kala itu dia juga menjadi pemain yang bisa merubah alur pertandingan. Jadi one to watch-nya menurut gue di squad ini justru ada di Jehan Pahlevi sama tentunya Iqbal Gujangge sudah tidak diragukan lagi lah. Apa yang dia berikan kepada squad ini adalah pemain yang perannya sangat sentral. Ini menarik berbicara Iqbal. Setiap Sabtu dia tuh sering main fun football sama gua. Ini ada info-info aja kan. Di Erga Ormes di Bandung. Setiap Sabtu di Lodaya. Sekarang menjadi pemain nasional. Terus kemudian Kaviatur ya. Ada Kaviatur. Menjadi pemain yang memiliki visi di saat deadlock dan masuk di sepertiga di area kotak penalti. Dia punya kemampuan kaki kiri. Ini akan menjadi peluru. Akan menjadi senjata yang mematikan. Untuk bisa membuat tim ini lebih punya percaya diri lagi. Ya, dan Amar Berkic ya juga di Hoffenheim dia juga sudah main untuk ya mudah-mudahan di saat mereka mampu meraih gelar juara di AFF U16 ada rentang waktu kemudian berlatih di Jerman, harapan saya mereka punya progres. Tidak hanya kemampuan dalam menjalankan taktikal, tapi bagaimana knowledge mereka, bagaimana mindset mereka untuk bisa membangun dirinya menjadi kekuatan nanti di U17 nanti. Wah, ini seru nih. Jadi itu yang lagi nonton nih buat perempuan-perempuan juga yang lagi nonton, dicatat tuh tadi nama-nama yang jago tuh, Instagramnya di-follow, kasih semangat gitu kan. Karena selain pemain-pemain tadi atau nanti yang akan berlaga ini udah banyak juga ya jebolan-jebolan dari U17 tuh. Toni Kroos juga ya jebolan U17, Neymar, Alisson, Casemiro, Trent, ada Tchouaméni, Pedri. Trent juara ya. Trent Foden juara. Foden juara. Ya, Tchouaméni juga alumnus juga kan, Ter Stegen, Mario Götze. Kalau kita tarik mundur lagi. Pedri ya enggak ya? Pedri. Bahkan hingga ke Diego Maradona, Luis Figo, Manuel Rui Costa, bintang-bintang yang sinar pertamanya terlihat di ajang World Cup U17. Ya, ini berbicara Piala Dunia. Pasti setiap negara memilih kemudian juga memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang punya potensi
untuk bisa bermain di profesional. Toni Kroos muncul dari U17, Pedri juga sama. Artinya walaupun negara mereka tidak juara, pasti akan muncul pemain-pemain yang bisa mengarungi sebuah kompetisi nantinya di level profesional. Nah itu yang juara paling banyak kan 17 Nigeria. Nigeria. Ya? Pada kemana itu? Betul. Pemainnya itu. Ya, mereka hilang karena dalam tanda kutip mungkin banyak yang nyuri umur kali. Iya kali. Ya, nah tapi kita kan nggak tahu juga. Iya. Terlalu cepat. Bener. Langsung hilang itu aja kan soalnya kan. Nah ini nih kita bahas sekarang mulai ke taktikal atau lebih apa ya pendekatan persuasif lagi karena ini kan Om Supri deket sama Bima Sakti, Coach Bima Sakti ini. Bisa di-spill gak sih kayak ini orangnya gimana saat melatih, terus ke anak-anak tuh kayak gimana gitu? Coach Bima setahun yang selama ini gue kenal dia, 1 tahun pertama di Primavera aku satu kamar. Bagaimana Coach Bima adalah tipikal seorang pemain yang satu disiplin. Terus kemampuan kinerjanya sangat baik, etos kerjanya luar biasa. Ingin selalu tampil, tapi tidak menggurui. Artinya dia tuh pengen terlihat selalu menjadi motivasi. Dan akhirnya dia jadi kapten kesebelasan. Nah untuk kepelatihan, aku lihat karakter dia kuat. Bagaimana dia itu dekat juga dengan pemain. Kemudian cara dia mentreatment pemain juga sangat positif, tidak membunuh karakter, tapi banyak sekali membuat sebuah challenge yang memotivasi untuk pengembangan karir dia. Dan yang menarik adalah bagaimana dia bisa menempatkan diri kadang-kadang menjadi kakak, orang tua, kemudian teman. Ini kan menarik gitu loh. Apalagi memang kepribadian dia kan sangat luar biasa. Orang tuanya kan Auri. Jadi mentality kemudian karakternya memang sudah dibangun di saat muda dari orang tuanya. Itu yang setahu gua gitu lah. Pendekatan Kemudian jadi ilmunya banyak sekali kan dapat dari Luis Milla, kemudian sekarang Sintayong, kemudian juga di Jerman dan sempat juga beberapa 6 bulan ke Garuda Select. Artinya kan banyak sekali ilmu yang bisa diadopsi untuk lebih memperkuat game plan yang ingin dijalankan di Piala Dunia nanti. Jadi ketika udah ilmu udah ada, taktikal udah banyak yang diserap, mau dikenalin sama Abah kan? Perlu nggak itu? Spiritual. Tapi kalau Bung Adi gimana ngeliatnya Coach Bima nih, dia dipercayakan lagi menangani. Dia punya figur yang tepat untuk menjadi pelatih bagi tim kelompok umur U17 ya. Karena itu tadi Om Supri sudah pertunjukan atribut keunggulannya. Dan juga kemarin gue juga sempat berbincang dengan pelatih Inggris ya, Gary. Ada kedekatan yang berbeda, ada approach yang berbeda, dan tadi peran sebagai kakak ini juga unik ya, karena sang pelatih ini bisa tahu apa lagu kesukaan dari si anak yang dia bina ini, kemudian kalau mereka sedang bermain apa, dia akan tergabung dalam conversation yang juga sama, jadi level antara pelatih dengan pemainnya ini nggak ada jarak, jadi apa yang nanti akan coba digunakan di lapangan ketika sang pelatih berbicara dengan bahasa pelatih ini tidak terlalu ada hierarkinya. Jadi para pemain akan lebih mudah mencerna, mengerti apa yang coba diinginkan oleh tim pelatih untuk bisa dijalankan di lapangan. Jadi kalau di level senior kan hal ini sudah tidak ada karena kan sudah individu semua. Mereka akan berkumpul untuk makan, kemudian tactical discussion, tapi habis itu masing-masing lagi, bahkan ada yang ke kamar, ada yang ke kolam renang atau pergi gitu kan. Sedangkan anak-anak ini lebih banyak berkumpul bersama-sama, bermain, kemudian sang pelatih ini masuk di dalam kelompok-kelompok tersebut. Dan ini yang menarik dari apa yang gue lihat kemarin sih di tim hotel ya. Dan satu lagi U17 kan ini kan pengembangan ya. Bagaimana gue melihat Coach Bima selalu menekankan untuk selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa. Artinya sholat 5 waktu berjamaah. Mau tidak mau harus. Ketika memang ada pemain yang tidak mau menjalankan, ada hukuman tersendiri. Tapi hukumannya bukan untuk membunuh karakter dia, tapi hukuman yang mencoba untuk membangkitkan kemauan, keinginan agar dia mendekatkan diri ke Yang Maha Kuasa. Juga sekalian ngajarin disiplin. Betul. Kan, gitu. Membangun karakter kan nggak mudah, gitu loh. Ya kan? Dan otomatis nanti di lapangan pun para pemain ini akan melakukan segalanya untuk Coach Bima. Itu yang diharapkan bisa terjadi gitu. Itu dia yang gue lakukan sama Persipan. Amin. Jadi nggak mulai hari ini atau besok lu jangan ke Abah.
Lebih sering ke rumah Sugita Bata. Yes. Itu yang gue bilang. Jikir, Wirid, itu yang harus lu Ada udah. hal terakhir nih gue cerita dikit bang. Ketika ke teman-teman gue ke Persipan kan, ini pertandingan menentukan nih. Kalau lolos itu, kalau menang itu lolos. Gue bilang, teman-teman lu kan sama gue udah gue anggap keluarga. Begitu juga gue ke lu. Jadi kalau lu pengen masih gue ada di sini, lu harus menang. Pas main kalah. Jadi gak ngarepin lu berada di sana. Enggak, emang susah. Nggak tahu dah. Nah, tapi yang kita harus tahu adalah ini jadwal pertandingan pekan pertama Piala Dunia U17. Ada yang seru gak nih kira-kira? Spanyol tuh, Spanyol kan lawan Kanada. Wah, ada adanya Alfonso Davies gak di situ tuh? Atau Yang langsung menarik ponakannya perhatian Xavi. kita tentunya Meksiko menghadapi Jerman. Ya. Dua Iya, tim yang punya kaliber, dua tim yang walaupun di kelompok umur juga sudah punya tradisi yang cukup apik. Persiapannya juga sangat maksimal sepertinya, dan Jerman punya ambisi sepertinya di World Cup kali ini. Prancis, Burkina Faso, gue pikir Prancis lah dominan pastinya. Ya. Kemudian Korea juga bisa berbicara banyak nih, bisa mengalahkan Amerika ya. Meksiko, Jerman rame, kemudian Brasil, Iran, saya pikir dominasi akan dimiliki oleh Brasil. Dan Indonesia, Ekuador, pertandingan pertama tidak mudah. Tapi mudah-mudahan magis Bung Tomo memberikan berkah ya untuk tim U17 adik-adik kita itu bisa meraih poin, itu aja. Karena bertanding di kota pahlawan ya. Mudah-mudahan nih anak-anak teman-teman kita jadi pahlawan. Dan mudah-mudahan Panama dan Maroko salah satunya mudah-mudahan kalah, ya kan? Itu akan mempermudah laju adik-adik kita untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Ya, harapannya Maroko bisa unggul cukup banyak dari Panama dan juga Ekuador ya. Betul. Jadi kita bisa mendampingi di peringkat kedua atau tiga. Cuman sayangnya kita harus bertemu dengan Ekuador, Di itu awal, yang ya. sedikitnya jadwalnya tidak menguntungkan kita gitu. Tapi potensi lolos aja lah, itu ada ya potensi lolos aja di grup. Ada? Ada ya? Ada. Semuanya sekarang masih punya kesempatan 90 menit. Siapa tim yang mampu memaksimalkan 90 menit, sekecil apapun saya pikir tim itu akan menang. Nah, itu dia nih. Kita tunggu nanti pertandingan Indonesia lawan Ekuador di match pertama. Tapi ini sedikit aja, singkat aja, ini ada bintang-bintang yang berlaga nih di U17. Ada siapa-siapa aja sih? Ada, kalau di Spanyol tuh ada, ini pemain pernah di Barca nih. Bukan pernah di Barca, sekarang di Barca ya. Golin di debut. Golin. Dibacanya gimana sih? Giu. Margiu. Oh, Giu. Iya, iya. Ini udah Kalau Jawa Guyu. Marguyu ya kan. Giu. Emang udah semengerikan apa nih dia nih di nanti kira-kira di pentas U17? Ya Piala kalau Dunia? berbicara Margiu kan usianya jelas. Dia lahir di 4 Januari 2006. Dengan kemampuan dia mampu untuk promosi ke Barcelona. Artinya dia punya kemampuan skill di atas rata-rata. Dan momentum ini gue pikir Margiu akan bisa menjadi bintang nantinya. Sepanjang dia bisa berbicara di Piala Dunia ini dan konsisten. Karena kembali lagi, usia 17 itu kan usia-usia yang rentan dalam hal mentality. Takutnya dia demam panggung, sehingga dia nggak perform. Wah, paham gua kalau masalahnya adalah di mental. Ini netizen Indonesia kita Tadi serang kan, Instagram Ekuador aja. Tadi Bung Ardiani kan menyampaikan di negaranya mereka tidak pernah Dapat spotlight berkompetisi di segede ini. usia 17 mendapatkan tekanan pressure dengan banyaknya penonton. Kalau di Indonesia minimal 30.000 akan datang berbondong-bondong. Iya kan? Apalagi di Surabaya. Ingat, Indra Safri pernah juara di Sidoarjo. Ya kan? Begitu juga dengan Coach Fahri. Di Sidoarjo juga. Artinya tempat Bung Tomo di Surabaya inilah tempat yang sangat tepat untuk membangkitkan motivasi adik-adik kita bisa berbicara banyak. Wah, itu dia tuh. Jadi itu ya, kalau emang masalahnya di mental, serang aja Instagramnya Ekuador, pakai bahasa Ekuador ya. Ya udah itu caranya gitu, cyber kayak apa gitu, di lapangan beda lagi nanti. Jangan Ka'bah ya. Bisa jadi ntar Ekuador melenceng-melenceng. Lu guna-guna berarti lo ya. Jadi gelendotin pemain Maroko dan gelendotin. Nah, itu dia, luar biasa, ini menarik banget buat ditunggu. Dan kalau bisa nih yang lagi domisilinya dekat dengan stadion Indonesia bertanding, kalau bisa datang lah, ini adik-adik kita juga butuh dukungan kita dan biar lebih semangat lagi. Tapi
Jangan kemana-mana ini, dan jangan lupa di subscribe, like, komen channel YouTube Run Sportainment, dan masih banyak pembahasan yang menarik setelah ini. Makanya stay tune terus di Kick and Runs. Kita akan bahas pertandingan yang seru ini antara Chelsea berhadapan dengan Manchester City. City dalam keadaan yang juga nyaman, mereka belum tampil di gigi 4, bahkan ini hanya gigi 2, tapi sudah seperti ini ya. Apakah Chelsea menangnya lewat kurangnya pemain lawan? Nah,